Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semua. Siapa saja di sini yang sudah semangat untuk beribadah kepada Tuhan? Sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu? Siapa saja boleh angkat tangannya dari rumah kita masing-masing? Wah, Lause berharap setiap kita yang mengikuti sekolah minggu pada pagi ini memiliki semangat untuk memuji Tuhan dan juga memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Aduh Lause, tapi aku sebenarnya lagi sedih nih sekarang. Aduh Lause, aku hari ini sebenarnya lagi marah. Jadi sebelum aku ikut sekolah minggu, ada sesuatu yang bikin aku marah, ada sesuatu yang bikin aku sedih. Nah adik-adik, tidak apa-apa, kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kesedihan kita, amarah kita kepada Tuhan. Bahkan setiap kita pun yang bersuka cita, setiap kita yang bersemangat pun, kita juga mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena itu, yuk kita mulai sekolah minggu kita ya. Kita tidak ada lagi yang bercanda dengan mungkin orang tua kita, tidak ada lagi yang fokus kepada handphone atau tablet untuk main game atau dengar video atau buka YouTube, begitu ya, enggak ya. Kita singkirkan dulu itu semua, kita mau ibadah kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan agar Tuhan juga disenangkan melalui ibadah kita pada pagi ini. Yuk, langsung aja kita berdoa, tundukkan kepala kita, tenangkan hati dan pikiran adik-adik, dan sekali lagi langsung katakan jangan ada yang fokus kepada yang lain. Singkirkan dulu handphone, tablet, game kita, film kita, YouTube, dan lain sebagainya itu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Langsung pimpin ya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tuhan, kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh sarapan, kami boleh berjumpa dengan orang tua kami, bahkan kami boleh mengikuti sekolah minggu, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, kiranya juga sekolah minggu boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya, dan biarlah Tuhan boleh disenangkan melalui pujian yang kami nyanyikan dan juga melalui sikap kami dalam mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengangkat kita jadi anak-anaknya. Berarti Lause dan adik-adik semua yang ada di rumah ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita mau nih menunjukkan sukacita kita. Kita mau menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu Lause ajak kita untuk sama-sama menyanyikan satu pujian ya. Kita nyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Yang tahu lagu ini siapa? Happy Ya Ya Ya. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
Sekarang Lause ajak kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Jadi jangan lemes-lemes gitu. Jangan ya. Tapi kita semangat. Kita berdiri, kita mau menyanyikan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu ya lagunya adik-adik ya? Hati-hati gunakan tanganmu. Wah, pasti tahu ya adik-adik ya. Lagu ini mau mengajarkan kita agar kita menggunakan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita apa aja? Mata, tangan, kaki kita, mulut kita, telinga kita. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk melakukan dosa, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Masih dengan bangkit berdiri, kita mau tetap memuji Tuhan lagi. Kita mau tetap dengan semangat menunjukkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu indah bagi hidup kita. Karena itu adik-adik, Lause mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit. Nah, biarlah melalui pujian ini kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu tinggi, begitu dalam, dan juga begitu indah.
Wah, kita sudah selesai ya mengangkat pujian kepada Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita boleh duduk kembali ya. Kita boleh duduk kembali, mungkin ada yang capek ya habis gerak begitu ya, memuji Tuhan sambil bergerak begitu ya. Mungkin ada yang capek, silakan untuk duduk kembali. Nah sekarang Lause ingin kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Kenapa Lause kok lagu persembahannya Jalan Serta Yesus? Karena begini adik-adik, Lause rindu kita menyadari bahwa persembahan yang terbaik itu bukan hanya dari uang kita, bukan cuma itu. Tapi persembahan yang terbaik itu adalah hidup kita. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk persembahan yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Lause yang akan pimpin ya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan kami rindu melalui uang yang sudah kami berikan kepadamu, biarlah uang ini boleh digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Dan ajarkan setiap kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu untuk menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum, yang baik di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sama-sama mendalami kisah firman Tuhan. Tapi sebelum kita sama-sama mendalami tentang firman Tuhan, Lause ingin kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Dan melalui pujian ini kita juga mau belajar bahwa ternyata kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Bukan cuma membaca, tapi kita juga mendengarkan dan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu yuk kita angkat pujian ini
baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang Raja Yehuda yang bernama Asa. Raja Asa. Yuk, Lause ajak kita untuk buka Alkitab kita. Yuk, ambil dulu Alkitabnya ya. Kalau memang adik-adik tidak ada yang belum membawa Alkitabnya atau belum pegang Alkitabnya, Lause berikan waktu sebentar deh kepada adik-adik untuk ambil Alkitabnya dulu. Yuk, kita ambil Alkitabnya ya. Jadi setiap minggu harus dibiasakan untuk membawa apa? Alkitab. Oke, sudah dapat ya Alkitabnya ya? Yuk, Lause ajak kita untuk buka dari 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 14. Lause Tawarik itu di mana? Tawarik itu ada di Perjanjian Lama. Yuk adik-adik buka ya di 2 Tawarik. 2 Tawarik itu, kitab Tawarik itu ada di setelah kitab Raja-Raja. Ya, yuk kita buka dari 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 14. Kita akan baca satu pasal adik-adik. Jadi kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Nah adik-adik, tapi Lause ingin kita baca gantian. Jadi Lause akan baca ayat 1 dan adik-adik akan baca ayat yang kedua. Lause akan baca ayat ketiga, adik-adik baca ayat keempat. Dan begitu seterusnya tuh sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi kita baca bergantian ya. Lause baca dari sini dan adik-adik baca dari rumahnya masing-masing. Oke? Nanti Lause berikan waktu sedikit kepada adik-adik untuk membaca ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang keenam, dan seterusnya begitu. Oke adik-adik? Yuk kita buka dari 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Sudah ketemu ya semuanya? Oke, Lause baca dulu ya ayat yang pertama ya. Lause baca ayat yang pertama. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya,
negeri itu aman selama 10 tahun. Silakan adik-adik baca. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dengan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ayat yang ke-9 sekarang. Zerah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Oke, adik-adik, Ause ingin kita jangan tutup dulu Alkitabnya ya. Jadi jangan ditutup dulu, buka lagi. Kalau ada yang ketutup duluan, buka lagi dari 2 Tawarik pasal 14 tadi. Oke, jadi jangan ditutup karena nanti Lause ingin mengajak adik-adik melihat lagi Alkitabnya, bacaan kita hari ini. Tapi sebelum kita sama-sama mendalami kisah dari Raja Asa, yuk kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ikutin Lause berdoa ya kali ini ya, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini tenangkan hati dan pikiran kami agar kami fokus kepada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami membantu kami
memahami firman Tuhan. Saat ini engkau yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini Lause mau tanya kepada kita. Siapakah di antara adik-adik yang mengingat sebuah film yang berjudul Finding Dory? Ada yang ingat? Aduh, kayaknya kok aku pernah dengar ya. Finding Dory, bentar Lause. Film apa itu ya? Film apa yuk? Film apa? Ada yang ingat? Finding Dory adalah sebuah film yang menceritakan seekor ikan bernama Dory yang berusaha untuk menemukan kedua orang tuanya. Dan film ini dirilis pada tahun 2016. Wow, sudah lama sekali ya. Berarti sudah 5 tahun yang lalu film ini dirilis. Berjudul Finding Dory. Tapi apakah adik-adik tahu? Ternyata film Finding Dory ini adalah lanjutan dari kisah sebuah film yang berjudul Finding Nemo. Mungkin adik-adik belum tahu ya, ini film apa tuh Lause? Kok aku nggak pernah dengar kayaknya Finding Nemo? Iya adik-adik, nama filmnya adalah Finding Nemo. Finding Nemo itu adalah sebuah film yang menceritakan seekor ikan bernama Marlin mencari anaknya yang bernama Nemo. Dan film ini dirilis pada tahun 2003. 2003? Iya adik-adik, dirilis pada tahun 2003. Berarti film ini sudah ada 18 tahun yang lalu. Wah adik-adik pasti belum lahir itu ya, 18 tahun yang lalu ya. Ini adalah film yang begitu lama. Tapi adik-adik tahu nggak? Di film Finding Nemo, ternyata si seekor ikan yang bernama Nemo ini selalu tidak taat kepada papanya yang bernama Marlin. Papanya selalu bilang gini, Nemo jangan berenang ke laut lepas. Bahaya, nanti kamu bisa dimakan sama ikan lain. Nanti kamu bisa ditangkap oleh manusia. Tapi Nemo gimana? Apakah dia taat? Enggak, dia bahkan bilang gini, apa sih papa? Enggak apa-apa kok kalau kita berenang ke laut lepas. Udah, pokoknya besok aku mau buktiin kalau aku bisa berenang di laut lepas. Dan betul aja adik-adik, besoknya ketika Nemo sedang di luar pengawasan papanya tidak ada sama-sama dengan Nemo berenang ke laut lepas. Ketika dia berenang, tidak terjadi apa-apa. Tuh lihat tuh pa, aku gak kenapa-napa kok. Tapi tiba-tiba tanpa disadari oleh Nemo, ada seorang manusia langsung menangkap Nemo. Dan Nemo dibawa untuk dimasukkan ke dalam akuarium. Nah adik-adik, Tuhan tidak mau kita sama seperti si Nemo yang menunjukkan sikap tidak taat. Tuhan tidak mau Lause dan juga adik-adik menunjukkan sikap tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Nah karena itu adik-adik kita mau belajar dari Raja Asa. Karena Raja Asa tidak sama seperti Nemo. Raja Asa justru menunjukkan ketaatannya kepada firman Tuhan. Loh, Lause menunjukkan ketaatannya dari mana? Nah karena itu ini alasan Lause tidak mau kita tutup dulu Alkitabnya. Lause ajak kita untuk lihat lagi ke dalam Alkitab. Kita akan menemukan 2 bentuk sikap taat Raja Asa kepada firman Tuhan. Nah yang pertama adik-adik, kita perlu tahu Raja Asa taat kepada firman Tuhan dengan cara menjadikan Tuhan sebagai Allah yang dipuji dan disembah di dalam hidupnya. Coba adik-adik lihat ke dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan yang kelima. Coba dilihat lagi ya, 2 Tawarik 14 ayat 3 sampai dengan yang kelima.
Nah, di sana Raja Asa itu menyingkirkan setiap tempat-tempat yang dijadikan sebagai penyembahan dewa-dewi. Jadi Raja Asa ketika jadi raja, dia tidak tuh, bukan kayak begini. Kamu yang kerja ya, aku nggak perlu kerja, aku mau tidur-tiduran aja. Aku kerjanya ngapain? Tidur, bangun, makan, mandi, tidur, bangun, makan, mandi, begitu terus. Enggak adik-adik, Raja Asa tidak seperti itu. Tapi Raja Asa ketika menjadi raja, dia langsung apa? Dilakukan di ayat 3-5. Dia menyingkirkan semua tempat-tempat penyembahan berhala. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang keempat, Raja Asa mengatakan apa? Sembahlah Tuhan, bukan sembah dewa-dewi. Lihat ya adik-adik ya. Jadi Raja Asa itu menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya. Dan ketaatan ini membawa dampak yang baik, dampak yang positif kepada dirinya dan juga kepada orang-orang yang ada di bawah pemerintahannya. Loh, tahu dari mana Lause? Coba yuk kita lihat ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Baca dulu sejenak ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan kepada kerajaan Yehuda. Karena apa? Karena Raja Asa memiliki sikap taat kepada firman Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Dia singkirkan itu tempat penyembahan berhala. Dan rakyatnya dibilang, saya perintahkan kepada kita hari ini untuk taat kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Bukan menyembah dewa-dewi yang lain. Wah, hebat ya Raja Asa ya. Bagus sekali, kita harus mencontoh sikap Raja Asa yang satu ini. Nah karena itu adik-adik, pertanyaannya sekarang buat kita nih, buat Lause dan adik-adik. Apakah kita hari ini sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang kita puji dan yang kita sembah pada hari ini? Sudah belum? Oh Lause itu mah sudah. Aku kan buktinya datang nih ke sekolah minggu hari ini. Berarti kan aku sudah menjadikan Tuhan sebagai Allah yang aku puji dan sembah di dalam hidup ini. Oh tunggu dulu adik-adik, tunggu dulu. Menjadikan Tuhan sebagai Allah yang kita puji dan kita sembah di dalam hidup ini bukan hanya dilihat dari kita datang ke sekolah minggu atau tidak. Penilaiannya bukan cuma dari hal itu. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Lause tanyakan kepada kita semua. Jadi Lause ingin kita menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Lause bertanya, tapi adik-adik menjawabnya bukan kepada Lause. Adik-adik menjawabnya kepada siapa? Siapa? Kepada Tuhan. Oke adik-adik? Lause mau tanya sekarang. Siapakah di hari ini yang setiap hari saat teduh di hadapan Tuhan? Siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan? Siapa yang setiap hari seperti itu? Coba yuk, jujur. Setiap hari enggak? Dari Senin sampai Minggu, setiap hari membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Jadi di hari Minggu, baca firman Tuhan dan berdoanya bukan cuma di sekolah minggu. Di luar sekolah minggu, adik-adik ada juga membaca firman Tuhan dan juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada setiap hari seperti itu? Atau jangan-jangan sampai hari ini kita masih malas untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Kita masih lebih memilih untuk main game di hadapan Tuhan daripada memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mana yang kita pilih? Saat teduh itu adalah membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan, atau kita main game. Nah, coba jujur ya adik-adik ya, jawaban yang adik-adik berikan itu bukan kepada Lause loh, bukan, tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Semua tanya lagi sekarang, ketika adik-adik bangun di pagi hari, begitu ya, yang adik-adik cari itu Tuhan,
atau handphone? Yuk jujur. Yang baru bangun nih pagi hari ya. Aduh aku tidurnya nyenyak. Pas bangun, siapa yang dicari? Tuhan atau handphone? Yuk jujur, siapa? Adik. Atau jangan-jangan ketika kita libur nih, ketika kita sedang libur, kita tidak ada kegiatan apapun, tidak ada sekolah, tidak ada kegiatan apapun. Pas bangun, wah, yang dicari Tuhan atau game? Ayo, yang dicari pas bangun, wah, enaknya bangun. Yang dicari siapa? Tuhan atau game? Jawab jujur ya adik-adik ya. Karena adik-adik menjawabnya bukan kepada Lause. Menjawabnya kepada Tuhan. Jadi adik-adik begini. Kalau ternyata tadi jawaban kita mengatakan, aduh Lause ternyata saya belum saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduhnya bolong-bolong. Bahkan saya tidak pernah saat teduh Lause. Bahkan juga ketika saya bangun di pagi hari, saya lebih mencari game. Saya lebih mencari handphone. Saya lebih mencari tablet saya, iPad saya lebih mencari game saya. Maka adik-adik, Lause mau katakan, kita belum menjadikan Tuhan sebagai Allah yang kita puji dan kita sembah. Siapa Allah kita? Allah kita adalah game, Allah kita adalah handphone, Allah kita adalah iPad, Allah kita adalah film-film yang kita tonton, dan lain sebagainya. Yang kita pilih daripada Tuhan. Itulah Allah kita hari ini. Jadi adik-adik kalau ternyata Allah kita bukan Tuhan, berarti kita belum taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik kalau hari ini ternyata kita belum taat kepada firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Kita bertobat kepada Tuhan. Oke adik-adik? Jadi jangan sampai setelah dari sekolah minggu ini kita masih cari game. Atau jangan-jangan lagi di tengah sekolah minggu ini kita main game lagi. Waduh cilaka ya kalau seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus fokus kepada Tuhan. Nah yang berikutnya, yang kedua tadi yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai Allah di dalam hidup kita. Yang kita puji dan juga kita sembah. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, Raja Asa itu mengandalkan Tuhan saat menghadapi masalah. Coba kita lihat ke dalam ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Di ayat 8 sampai 9 itu Raja Asa ngapain sih? Raja Asa ngapain sih? Ternyata di ayat 8 sampai 9, Raja Asa itu sebenarnya sedang bersiap-siap. Bersiap-siap ngapain? Berperang melawan orang-orang Ethiopia. Tapi kalau adik-adik baca dengan teliti, pertanyaannya yang Lause ingin berikan kepada adik-adik, pasukan mana yang lebih banyak? Pasukannya Raja Asa atau pasukannya orang Ethiopia? Lebih banyak mana? Coba baca dulu sejenak. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah pasukan orang Ethiopia daripada pasukannya Raja Asa. Kira-kira siapa yang menang? Siapa yang harusnya menang? Tentu yang pasukannya lebih banyak bukan? Harusnya yang menang siapa? Orang Ethiopia. Dan ketika Raja Asa melihat, waduh lawan kita ini banyak sekali pasukannya. Waduh cilaka ini, gawat ini. Waduh, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Apakah dia sembunyi di kamarnya? Dia bilang, saya sembunyi aja di sini. Kalian yang maju berperang ya, saya sembunyi di sini. Apakah begitu? Enggak. Yang dilakukan Raja Asa apa? Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat ayat 11, coba adik-adik lihat ayat yang ke-11. Di situ diperlihatkan kepada kita bahwa Raja Asa percaya Tuhan yang akan menolong mereka dalam melawan orang-orang Ethiopia. Dan apa hasilnya adik-adik ketika Raja Asa datang kepada Tuhan? Mereka berhasil. Berhasil mengalahkan pasukan yang lebih banyak itu. Karena bantuan siapa? Karena bantuan
yang berasal daripada Tuhan. Itu adalah sikap ketaatannya Raja Asa kepada Tuhan. Dia taat dengan cara menghadapi masalah bukan dengan kekuatan dia sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, kalau hari ini kita punya masalah, begitu ya adik-adik ya, jangan hadapin itu sendiri. Hadapin itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi contohnya begini, kalau adik-adik hari ini bermasalah, masih belum terbiasa dengan sekolah online, aduh saya harus belajar sendiri, saya harus kerjain tugas saya sendiri, rasanya sulit sekali ya. Adik-adik harus bawa itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membantu adik-adik. Tapi adik-adik bukan artinya kita nggak belajar. Enggak, salah itu. Kita tetap harus belajar dengan baik. Jadi kalau misalnya besok ada ulangan, atau besok ada tugas, ada PR, maka adik-adik kita harus belajar. Kita harus kerjain. Tapi di saat yang sama, jangan mengandalkan diri kita. Andalkan Tuhan. Begitu. Jadi Lause tidak mau dengar ya kalau tiba-tiba nanti, loh kok kamu nggak belajar sih? Padahal kan besok kamu ada ulangan. Iya, soalnya hari ini aku belajar dari Lause Lewi. Katanya disuruh untuk mengandalkan Tuhan, itu sudah cukup. Enggak ya, Lause enggak ajarin itu ya. Yang Lause ajarkan adalah andalkan Tuhan, tapi juga kita harus melakukan bagian kita. Belajar, kerjain tugas itu. Dan kita memohon pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Atau mungkin kalau adik-adik hari ini ada yang punya masalah dengan orang tua, kok kayaknya orang tuaku jahat ya, kok orang tuaku galak banget ya sama aku ya, aku takut sama orang tuaku. Maka adik-adik yang harus kita lakukan apa? Ngomong dengan orang tua kita. Tapi juga di saat yang sama ngapain? Serahkan kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya agar saya bisa ngomong dengan orang tua saya baik-baik. Jadi ketika nanti ketemu sama orang tua, adik-adik katakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi sesuatu yang mengganggu adik-adik itu. Katakan, papa, mama, aku sebenarnya takut sama papa, mama, karena papa, mama terlalu galak sama aku. Ngomong aja, jujur aja. Lause yakin orang tua adik-adik pasti sayang kepada adik-adik. Orang tua adik-adik pasti akan memperbaiki dirinya. Karena orang tua adik-adik itu sayang sekali sama adik-adik. Lause percaya orang tua itu pasti sayang kepada anaknya. Kepada adik-adik semua. Karena itu ingat selalu serahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah jadi hari ini Lause berharap kita sama-sama belajar untuk ngapain? Untuk ngapain? Taat kepada firman Tuhan. Taat itu bisa ditunjukkan dengan dua cara. Dengan apa? Dengan menjadikan Tuhan sebagai Allah yang kita puji dan kita sembah. Ingat jangan sampai game kita, handphone kita, tablet kita, iPad kita, atau enggak film kita itu adalah Allah kita. Tapi jadikan Tuhan sebagai Allah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar taat kepada firman Tuhan dengan cara mengandalkan Tuhan saat menghadapi masalah. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, melalui kisah Raja Asa pada pagi ini, kita sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, bahkan kita juga boleh totalitas menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa ya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kami belajar dari Raja Asa yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan, kami sadar mungkin kami masih banyak tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam hidup kami. Kami masih menjadikan game kami, film kami, iPad kami, handphone kami menjadi Allah kami. Maafkan kami ya Tuhan. Kalaupun memang di antara kami sudah ada yang bersaat teduh secara konsisten,
setiap hari melakukan saat teduh. Ajarkan kami untuk tetap menjaga kualitas saat teduh yang baik. Ajarkan kami agar kami tetap tidak bosan untuk melakukan saat teduh di hadapan Tuhan. Bahkan juga ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan ketika kami menghadapi masalah. Tuhan, kami rindu, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami rindu, kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi ini, kiranya mereka mendapatkan sukacita, kiranya mereka mendapatkan penghiburan, kiranya mereka mendapatkan kekuatan, dan kiranya boleh mereka ditegur oleh Engkau, mereka bertumbuh di dalam Engkau, dan mereka boleh semakin mengasihi Engkau. Dan kami tak lupa juga berdoa untuk saudara seiman kami, anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan juga istirahat yang dilakukan, mereka boleh disembuhkan daripada segala sakit penyakit mereka. Biarlah mereka boleh kembali dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami tak lupa juga berdoa bagi saudara seiman kami, anak-anak sekolah minggu yang mungkin hari ini belum beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau yang menyadarkan mereka ya Tuhan, bahwa mereka butuh membangun relasi yang intim dengan Engkau. Butuh untuk mengikuti persekutuan sekolah minggu, sehingga mereka boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Baik mungkin kami ada yang belajar, atau mungkin kami ada yang menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang tua, kiranya juga Engkau yang menyertai dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, persekutuan sekolah minggu kita sudah selesai, tapi tetap ingat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan ingat tetap lakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, jaga kesehatan kita semua, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.